Waktu diambil kudanya, Pak Dokter tanpa ada bahasa apa-apa langsung menampar. Pak Dokter ini saya lihat, kayak kesurupan ini orang. Iya. Jadi saya perhatikan dulu, bercanda ini orang atau apa ini. Jelas semua ini kejadian. Tidak ada yang ditutup-tutup ini. Kita pukul anakku, kita mengancam, semua jelas. Iya. Tidak ada ini salah paham. Saya minta maaf. Jadi pada saat itu saya bilang, oke, saya maafkan Ki. Cuma ini saya sudah melapor. Kita jalani saja proses hukum yang berjalan. One days, one goals, one goodness. Selamat datang di Mata Pemuda. Masih bersama saya, Nur Amin Saleh, tuan rumah Mata Pemuda. Di segmen ini kita akan membahas terkait kasus yang baru-baru viral di Kota Makassar, yaitu seorang dokter, wakil direktur di rumah sakit umum di Kota Makassar yang menampar balita usia 3 tahun. Dan tidak sekedar menampar saja, tetapi memperlihatkan arogansi di kejadian tersebut. Sehingga untuk mendiskusikan itu, untuk mengetahui kronologi sebenarnya apa yang terjadi, kita menghadirkan ayah dari si balita, yaitu Bro Agung. Bro Agung ini sebenarnya adalah sahabat saya, teman saya, dan saya sudah lama kenal dengan beliau. Dan melihat kasus ini juga, lihat dari media sosial yang viral dan kaget. Ternyata yang menjadi korban adalah anak dari teman saya. Sebenarnya, Bro, apa yang terjadi di tempat kejadian? Mungkin bisa diceritakan. Iya, jadi sebenarnya Pak Dokter ini saya kenal baik dengan dia. Lumayan sering datang ke warkop. Jadi bisa dibilang teman lah. Oh, jadi saya potong dulu, Bro. Bro Agung ini punya usaha warkop, dan beliau ini adalah dokter ini pelanggan tetap ya. Bahkan biasa bermain catur bersama sama Pak Dokter. Oke. Nah, jadi waktu itu saya baru pulang jam 11, kurang lebih jam 11 malam. Saya lihat ada beberapa meja yang sedang main catur. Oke. Ya, saya hampirilah satu-satu yang main catur, termasuk di meja Pak Dokter. Saya menonton. Ketika itu anak saya juga datang menghampiri dan mengambil salah satu biji catur. Ya, mungkin anak saya. Iya, namanya anak-anak ya. Mungkin yang diambil itu kudanya. Oke. Ya, dikira mainan. Waktu diambil kudanya, Pak Dokter tanpa ada bahasa apa-apa langsung menampar anak saya sampai terjatuh, yang seperti yang saya lihat viral itu. Terjatuh baru terbentur di kursi. Waktu menampar saya coba tenangkan Pak Dokter. Tapi di awalnya tuh kita lihat ditampar atau tidak terlalu perhatikan. Tangannya mengayungkan tangan saya lihat. Tapi kalau kena ke Ananda ini tidak perhatikan. Ke muka atau ke bagian badan anak saya tidak terlalu memperhatikan. Bahkan saya tidak melihat anak saya jatuh. Saya melihat anak saya jatuh di CCTV. Jadi waktu Pak Dokter mengayunkan tangannya, saya coba tenangkan. Bilang, Pak Dokter, anak-anak ini jangan begitu. Anak-anak ini dia tidak tahu apa-apa. Waktu saya bilang begitu, dia terus membentak, mengeluarkan suara yang sangat keras. Intinya membentak lah. Jadi setelah menampar Ananda ini tidak minta maaf. Tidak minta maaf. Berarti biasanya kan kalau orang refleks mungkin langsung sekilas dia menampar dan langsung minta maaf, tapi pikiran saya juga begitu, saya kira dia refleks, makanya saya minta maaf, saya aturkan kembali biji caturnya. Saya lihat. Cuma kan di CCTV tidak ada suara ya. Tidak ada suara. Kita lihat bahwa Bro Agung itu minta maaf. Minta maaf sampai beberapa durasi mungkin berapa detik minta maafnya, tiba-tiba mungkin jadi tegang lagi. Iya, tegang. Itu apa yang terjadi di situ? Kan dia menampar, saya coba tenangkan, saya bilang, Pak Dokter, jangan kayak begitu, anak-anak ini dia tidak tahu apa-apa. Dia malah mau berdiri lagi dari kursinya. Dia mau berdiri, saya tahan, bilang, Pak Dokter, jangan kayak begitu, sabar Ki. Sabar Ki. Dia bilang, anak nakal ini, kurang ajar. Pokoknya macam-macam lah kata-katanya yang keluar. Di situ saya bahasa seperti itu keluar. Bahasa seperti itu. Di depan si Ananda ini. Di depan semua orang mendengar. Bahkan ada beberapa pengunjung itu yang sempat berteriak, bilang, Pak Dokter, anak-anak itu jangan kayak begitu.
Dan apa reaksinya? Dia hiraukan saja, tetap membentak. Ini saja yang lawan main caturnya cuma ketawa-ketawa, Pak. Iya. Lawan main caturnya, Pak dokter ini saya lihat kayak kesurupan ini orang. Iya. Jadi saya perhatikan dulu, bercanda ini orang atau apa ini. Tapi serius sekali. Dia coba mau berdiri, cari lagi tuh anakku, dia begini. Iya, Dia mau pukul saya. Di situ itu kan saya aturkan biji caturnya. Dia sementara main masih ngoceh, cuman agak pelan nih suaranya, tapi masih bicara itu, Pak. Pokoknya masih terus saja mengoceh-ngoceh. Masih bicara. Akhirnya saya hambur itu catur. Oke. Saya hambur, bilang berhenti main catur. Setelah itu? Dia kan dia bilang oke. Di situ dia bilang saya tidak pernah saya dikasih begini, sama keluargaku pun saya tidak pernah dikasih begini. Saya bilang pulang lagi saja, Pak, karena ndak kondusif nih suasana ini. Setelah itu kan dia keluar dari warkop, tapi ndak langsung pulang. Masih berdiri di depan warkop. Masih berdiri di depan warkop? Iya, kayak dia mau tunggu, Kak, keluar juga. Oke. Saya ndak tahu dia mau lakukan apa. Tapi Bro Agung keluar? Dikeluar, cuman pada saat saya itu jalan keluar, dia bilang sama saya, anak-anak kayak kau itu satu kali saya selesaikan. Tunggu dulu, saya selesaikan maksud. Saya ndak tahu apa maksudnya. Akhirnya saya keluar. Saya bilang apa kita bilang? Saya emosi di situ. Oke. Saya bilang apa kita bilang? Pada berdiri semua pelanggan warkop bilang sudah mi. Oke, mencoba melerai dan menenangkan ya. Disuruh juga pulang, Pak dokter. Seperti itulah. Dan langsung pulang. Jalan ke mobil itu sekitar baru 5 langkah, mutar balik lagi. Pulang balik lagi. Kembali lagi ke warkop. Masih seperti hal yang masih awalnya gitu. Masih emosi lah, dia tunjukin, bilang awas, hati-hati kau ya. Saya bilang oh iya. Oke. Akhirnya tambah banyak orang yang keluar di depan warkop, disuruh pulang. Saya juga mencoba ditenangkan. Dan di malam itu langsung melapor di polisi? Belum. Atau memang kita cuma masih berpikir mungkin ini kesalahan anak atau iya, gimana? saya coba introspeksi diri juga, bilang mungkin sama-sama lah salah ceritanya tuh karena anakku juga. Siapa tahu juga Pak dokter minta maaf atau apa. Ya, jadi kita menunggu niatan baiknya ya. Saya menunggu niat baiknya, kan saya bilang kenal juga ini, termasuk kenal sudah bertahun-tahun juga, kurang lebih 3-5 tahun lah. Oke. Sudah kenal toh. Setelah kejadian malamnya itu kan menangis terus gitu. Pas kejadian menangis? Pada saat kejadian tidak. Setelah itu? Setelah kejadian itu sekitar jam 12 malam, anak saya ini kan kebiasaannya setiap mau tidur dia itu mau minum dulu, keluar ke dispenser kan. Oke. Biasanya itu dia pergi minum sendiri, tapi ini selalu mau ditemani, minta digendong terus. Jadi bisa diasumsikan ini ada trauma. Takut lah, trauma. Iya, trauma. Takut. Betul. Jadi saya bilang pergi minum sendiri, ndak mau digendong. Jadi saya temani. Waktu tidur pun itu sekitar setiap 1 jam terbangun baru menangis lagi sampai subuh. Pada saat Kamis ke Jumatnya ini. Di situ istriku marah-marah juga. Saya bilang kenapa lihat anak tadi dikasih begitu? Saya bilang Pak dokter itu tadi refleks. Oke, tidak sengaja ya, mungkin dia hanya pikiranku begitu Ji. Ya, Saya bilang hilaf Ji. Nah bilang bisanya itu hilaf baru emosi sekali kayak kesetan. Bilang itu juga mungkin karena saya coba tenangkan atau apa, dia marahnya ke saya bukan ke anakku. Iya. Nah, saya putarlah CCTV. Saya mau lihat baik-baik apa yang terjadi sebenarnya itu. Betul, karena memang kita tidak terlalu perhatikan ya. Iya, saya putarlah CCTV. Saya lihat, bukan refleks ini kalau begini. Memang sengaja mau menyakiti nih. Saya telepon lah Pak dokter paginya sekitar jam 7 atau jam 8 hari Jumatnya ini. Iya, satu malam kan kejadian paginya. Setelah nonton CCTV kita telepon. Jam 7 sekitar jam 7 jam 8 saya mengklarifikasi ya. Iya, mau mengklarifikasi. Siapa tahu juga dia mau minta maaf karena istriku ini termasuk lebih marah daripada saya lah. Iya, oke. Iya. Wajar. Saya marah juga, cuma kan saya istilahnya enggak terlalu saya perhatikan langsung. Iya. Saya telepon. Waktu saya telepon saya bilang, "Pak dokter, saya ini Agung yang kita pukul anaknya tadi malam." Iya. Tapi saya rasa dia tahu gitu, yang mungkin ada di nomorku juga sama dia. Iya. Dia langsung bilang, "Kenapa?" Itu dia bilang. Dia bilang begitu. Di situ saya juga langsung emosi Tidak ada bahasa-bahasa maaf dia atau maaf dia.
Tidak ada bahasa minta maaf. Wah. Saya bilang, ih maksud apa dokter? Hati-hati mami ki pale. Siapa tahu ketemu ki besok lusa. Ya, ini refleks dari kita Iya, bahwa refleks juga. emosi ki juga. Waktunya tidak bilang kenapa, langsung saya bilang, ih hati-hati ki juga pak dokter. Besok lusa ketemu ki, jangan kisalahkan kalau saya hantam ki juga. Oke. Saya bilang begitu. Baru mungkin dia sudah lihat itu video yang kan beredar nih, tapi mungkin baru ke beberapa orang. Oke. Di share di story. Itu kan memang cepat viral ya, di langsung sosmed. Ya, ini semua masih Jumat pagi kan istriku sama adekku itu sudah upload di ininya di story sosmednya kan. Oke. Mungkin sampai juga ke dia. Di situ dia mengancam lagi saya. Dia telepon ulang ki? Iya, dia telepon ulang. Oke. Saya bilang, itu video jangan kau edit. Saya bilang maksudnya kau potong-potong itu video kau edit. Saya bilang terserah kita mau bilang apa pak dokter. Baru dia bilang saya akan laporkan kau ini terkait pencemaran nama baik dan mengenai edit video ini. Saya bilang silakan melapor, kalau begitu saya akan lapor ke juga kekerasan ini penganiayaan. Oke. Berarti berawal dari situ dulu. Iya. Awalnya tidak ada niat lapor di polisi. Kalau Di awal ini. Iya, kalau tidak ada permintaan maaf 1 kali 24 jam pasti saya akan lapor. Dan tujuan memang di awal adalah kita yang telepon dia untuk minta klarifikasi ya. Kita bisa cari jalan baiknya sebenarnya ini. Kita bisa tanya langsung pak dokter, saya yang pertama telepon. Bukan dia. Tapi malah menantang ya, bisa dikatakan menantang. Iya. Kan pikiranku ini pak dokter, kenal ini orang, istilahnya bukannya orang lain. Tiap hari, hampir tiap hari lah kita ketemu. Ada juga itu satu pernyataannya, dia bilang bahwa dia tidak tahu anakku. Bohong besar itu kalau dia bilang tidak tahu anakku. Ini yang dia pukul. Tiap hari dia lihat saya pegang anakku, saya gendong. Oke. Ya itu. Jadi setelah itu saya kan dia bilang dia akan laporkan. Iya. Saya bilang juga oke, saya akan lapor ke juga terkait ini penganiayaan dan pengancaman. Saya lapor lah tanggal 28 hari Jumat itu di Polrestabes Makassar. Setelah saya lapor sorenya jam 4 jam 5 sore dia datang ke saya. 4 orang dia datang. Iya. Baru mau minta maaf. Hari Jumat. Saya bilang, ih. Tapi tunggu dulu. Saya sempat baca di berita bahwa sempat juga dia ancam bahwa dia punya backingan atau. Iya, pada saat di telepon itu. Waktu dia ancam saya, dia bilangi saya edit ini video. Apa semua yang dikatakan di situ? Kan dia bilang hati-hati kau, saya akan laporkan kau ini karena kau edit ini video dan pencemaran nama baik. Saya bilang kalau kita mau melapor pak dokter silahkan, saya akan lapor ke juga. Dia bilang hati-hati kau, awas kok, saya punya anak akabri. Dia bilang begitu. Oh gitu. Iya. Punya backingan berarti ya? Saya tidak tahu apa maksudnya. Dia cuma bilang saya punya anak akabri. Saya bilang oke, silakan. Nah setelah teleponan itu saya ke kantor polisi nih. Saya laporkan. Alhamdulillah polisi juga bergerak cepat di situ, langsung divisum anakku. Dibawa sama-sama salah satu personil polisi ke Rumah Sakit Bayangkara, divisum hari itu juga. Mungkin dia tahu bahwa dia dilapor. Sorenya itu dia datangi saya. 4 orang. Dia datang 4 orang. Di warkop atau di rumah? Di warkop. Saya kan tinggal di warkop. Oh iya. Saya tinggal di warkop. Datang baru minta maaf. Saya bilang maaf kak, dia bilang kenapa dia minta maaf? Sekira kita mau lapor kak. Saya bilang begitu waktu dia datang. Iya. Saya bilang sekira kita mau lapor kak. Saya bilang saya minta maaf ke ini salah paham gini. Saya bilang apanya salah paham pak dokter? Jelas semua ini kejadian. Tidak ada yang ditutup-tutupi nih. Kita pukul anakku, kita mengancam, semua jelas. Iya. Tidak ada ini salah paham. Saya bilang saya minta maaf. Jadi pada saat itu saya bilang oke, saya maafkan Ki. Semua ini saya sudah melapor. Ya kita jalani saja proses hukum yang berjalan. Oke. Berarti secara pribadi dimaafkan. Sudah dimaafkan. Tapi proses hukum itu tetap harus jalan. Harus berjalan. Ini sebagai efek pembelajaran untuk semuanya ya. Iya. Dia kan juga ini dokter yang harusnya bisa bersikap lebih humanis kepada orang kan. Tapi masa dengan gampang begitu memukul, apalagi yang dipukul balita. Tempat kerjanya pun rumah sakit. Kayaknya rumah sakit ibu dan anak, kayaknya itu rumah sakit Bahagia ya. Makanya
Wah, harus adalah efek jerah yang diberikan kepada orang-orang seperti ini. Oke. Dan memang kita lihat sikap dari Polrestabes memang sangat cepat ya. Alhamdulillah sangat cepat dan sudah menetapkan dokter ini sebagai tersangka di kemarin ya. Pertanggal 1 tanggal 1 Agustus 2023 itu ditetapkan sebagai tersangka dan sudah diberhentikan secara tidak hormat sebagai wakil direktur di Rumah Sakit Umum Bahagia. Mungkin sebagai dokter juga di rumah sakit sudah diberhentikan juga. Berhentikan secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Bukan secara jabatan saja. Ini sekiranya menjadi pembelajaran penting juga untuk kita. Sebab hal-hal ini di luar apa ya? Ini bisa dikatakan musibah untuk kita juga. Iya, musibah juga betul. Langkah hukum apa lagi selain yang Bro Agung ambil selain melapor di Polrestabes? Mungkin minta bantuan dari pihak-pihak lain untuk bisa lebih memasifkan pelaporannya. Iya, saya berharap dengan saya melapor dan ditetapkannya sebagai tersangka, paling tidak harus ada penahanan lah terhadap Dr. Makmur. Karena yang saya lihat kemarin dari rilis press conference-nya, beliau kan dikenakan ancaman hukuman 3 tahun 6 bulan dan tidak dilakukan penahanan. Hanya wajib lapor nanti itu setelah sidang. Nah, ini saya mau tekankan mungkin kepada pihak kepolisian agar harusnya adalah dilakukan penahanan. Seperti itu, Kak. Ya, ini kan harusnya memang menjadi pembelajaran semuanya ya, bahwa alasannya karena tindak pidana ringan ya. Mungkin menurut polisi seperti itu. Dan kemarin juga kan Pak Makmur setelah press conference dia diminta keterangan oleh wartawan, dia mengatakan sebenarnya ini masalah kecil. Cuman media yang mengekspos luar biasa. Betul. Ya mungkin menurut dia ini masalah kecil, tapi menurut kami ini pihak korban besar ini dampaknya, Pak. Ini anak ini soalnya. Ini anak, iya. Betul. Ini coba bagaimana setelah ditetapkan tersangka dia masih menganggap ini masalah kecil. Pasca setelah ditetapkan tersangka dia masih mengatakan ini masalah kecil. Oke. Susah, berat juga ya? Iya, masih dia kalau kita baca di pernyataannya di media masih ada sangkalan itu, Pak. Dia katanya tidak membentak. Dia katanya hanya menasehati. Bagaimana caranya menasehati? Satu warkop balik, berarti suaranya besar sekali tuh. Jadi kalau untuk alasan itu, alibi itu kan dengan berdalih bahwa itu menasehati kan banyak saksi ya. Bisa ditanya mungkin semuanya. Nggak usah kita mungkin tanya saksi, kita lihat itu video CCTV, orang yang duduk mungkin jaraknya sekitar 6 meter berdiri balik. Betul, saya lihat juga itu. Bagaimana caranya itu, katanya cuma menasehati. Pasti ada suara yang keras itu sehingga orang bisa balik. Ini kasusnya sudah didiskusikan, konsultasikan dengan KPAI? Belum. Sejauh ini saya belum bertemu pihak KPAI. Baru dilakukan pendampingan dan konseling dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Oke, dan sudah sejauh mana nih? Hari ini tadi dikonseling anak saya oleh dari PPA, unit PPA sudah dikonseling. Mungkin hasilnya keluar 1-2 hari. Jadi bulan depan disuruh konseling lagi untuk memastikan keadaan psikis dan mental anak saya. Insyaallah anaknya tidak berdampak secara psikologis karena jika saya memang terdampak itu menjadi hal yang berbahaya sebenarnya. Ya karena ini 2 hari ini sepasca kejadian hari Jumat itu anak saya kan saya bawa ke rumah neneknya karena nenek juga mau lihat kondisi ininya cucunya kan. Iya. Nggak mau pulang, Kak. Mau di sana terus? Nggak mau pulang. Sampai tadi malam itu dia tidur, baru saya bawa pulang. Pas bangun menangis. Minta balik lagi.